Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sifat spiritual Asmaul Husna dan pengembangan kepribadian pada mata kuliah Teori Kepribadian Timur. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Murfidina Zulfa dengan NIM F100210332, Desinta Tricahyani dengan NIM F100210356, Dini Dwi Prasekti dengan NIM F100210365, Zahra Nadifah dengan NIM F100210369, dan yang terakhir ada Hanifah Fitria Ekawati dengan NIM F100219363. Baik, langsung saja masuk ke materi sifat spiritual Asmaul Husna dan pengembangan kepribadian. Baik, yang pertama ada sifat spiritual Asmaul Husna. Semua nama Allah itu ideal, sehingga disebut dengan Asmaul Husna. Selain itu, Arabi menekankan bahwa nama Allah berlaku untuk manusia dengan menggunakan istilah konseptual yaitu At-Taluk, At-Tahakkuk, dan At-Takhalluk. Yang selanjutnya ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman mengandung makna rahmat yang sangat luas. Allah merupakan zat yang memiliki sifat kasih sayang, karena Allah yang menciptakan, memberi rizki, dan menunjuki jalan bagi hamba-hamba yang mengimaninya. Kasih sayang Allah meliputi segalanya. Cinta Allah untuk semua makhluknya begitu indah, tidak memandang kafir atau mukmin. Allah tidak peduli apa perbedaannya, semua orang menjadi kaya dalam kasih Allah yang tiada habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya rahmat atau kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki arti yang sama, tetapi pemahaman antara keduanya berbeda. Perbedaannya ada di subjek yang dimaksud. Artinya, Ar-Rahman ditunjukkan untuk semua makhluk Allah, apapun keyakinannya. Sementara, Ar-Rahim ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sebab itu, orang yang beriman akan mendapat limpahan berupa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim darinya. Baik, materi selanjutnya adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Pertama, Al-Ghafur, atau yang Maha Pengampun. Al-Ghafur adalah Dia yang menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keanugerahannya. Allah menutup dan menghapus aib serta memaafkan dosa-dosa hambanya sebanyak apapun, sebesar apapun, dan selama seseorang berbuat maksiat atau kejahatan menurut anggapannya jiwanya. Jika seseorang hambanya berkeinginan untuk kembali ke jalannya, niscaya akan senantiasa terbuka pintu ampunan bagi hambanya selama rohnya belum sampai ajal. Kedua adalah Al-Ghaffar, artinya yang Maha Penutup dosa. Allah benar-benar menjaga atau menutupi dosa-dosa hambanya. Allah tidak akan membuka seorang pendosa baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah selalu mengajarkan bahwa apabila manusia sudah terlanjur berbuat kesalahan, maka sebaiknya segera bertaubat, memohon ampunan dari Allah, dan menyegerakan menutupinya dengan perbuatan kebaikan. Asyakur dan Asyakir. Asyakur atau yang Maha Mensyukuri. Asyakur bermakna yang berterima kasih atas amal sedikit, yang memaafkan kesalahan yang banyak, dan tidak mengabaikan bagi orang yang berlaku baik. Bahkan Allah melipat gandakan balasannya. Syukurnya seorang hamba atas karunia-Nya akan dibalas dengan pahala, diangkatnya derajatnya, serta dimaafkan kesalahannya. Rasa syukur seorang hamba pada Allah merupakan sanjungan atas kebaikan yang Ia berikan pada dirinya. Syukur Allah terhadap hambanya adalah sanjungan Allah kepada makhluknya dengan disebutkan sebagai ketaatan makhluk padanya. 2. Asyakir atau yang Maha Menyanjung. Asyakir bermakna Allah lah zat yang membalas semua amal hambanya dan melipat gandakan pahala bagi makhluknya. Rasa syukur mereka akan dibalas dengan penambahan nikmat di dunia dan keluasan ampunan di akhirat. Syukur, ketaatan, dan amal manusia tidak bermanfaat baginya, tetapi kembali kepada manusia itu tersendiri. Namun demikianlah Allah memuji, menyanjung, serta membalas siapapun yang menaatinya. Selanjutnya, materi terkait pengembangan sifat spiritual ilahiyah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara umum, sifat kasih sayang atau self-compassion diartikan sebagai bentuk penerimaan diri yang sehat dan merupakan suatu sikap terbuka terhadap aspek-aspek diri sendiri dan kehidupan yang tidak menyenangkan.
Kasih sayang melibatkan pengakuan terhadap kondisi manusia yang rapuh dan tidak sempurna, juga melibatkan perasaan terbuka terhadap penderitaan diri, peduli dan baik pada diri sendiri, serta memberikan pengertian, tidak menghakimi kekurangan dan kegagalan diri sendiri, maupun melihat suatu kejadian sebagai pengalaman yang dialami semua manusia. Kasih sayang memiliki 3 komponen. Yang pertama, kebaikan diri atau self-kindness. Yang kedua, rasa kemanusiaan atau sense of common humanity. Yang ketiga atau yang terakhir ada kebermaknaan atau mindfulness. Kemudian ada Ghafur dan Ghafar, pemaaf penutup dosa. Pemaafan adalah membebaskan kelekatan negatif dari sumber yang menyakiti individu. Sebagian orang menganggap pemaafan sebagai kekalahan atau hilangnya rasa harga diri dan membuka kesempatan untuk dapat disakiti lagi di masa yang akan datang. Namun, hal ini merupakan sebuah kekeliruan dalam memaknai pemaafan. Karena pemaafan masih dianggap suatu tindakan pemberian yang ketika melepaskan sesuatu maka akan kehilangan terhadap hal yang diberikan. Secara konseptual, pemaafan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pemaafan disposisional. Yang kedua, pemaafan non-disposisional. Kemudian selanjutnya ada syakur, syakir, mensyukuri, menyanjung. Menurut Ibnu Ujaibah, definisi bersyukur adalah kebahagiaan hati atas nikmat yang diperoleh yang diikuti dengan pengarahan seluruh anggota tubuh supaya taat kepada sang pemberi nikmat serta pengakuan atas segala nikmat yang diberinya dengan rendah hati. Konsep bersyukur meliputi 3 dimensi. Yang pertama, rasa melimpah. Yang kedua, penghargaan terhadap kenikmatan yang sederhana. Yang ketiga, penghargaan terhadap orang lain. Baik, kita lanjut ke materi dinamika psikologis pengembangan sifat ilahiyah Asmaul Husna dari Ibnu Arabi, dimulai bagian Rahman Rahim. Dapat kita lihat bersama bahwa gambar ini adalah model alur dinamika psikologis pengembangan sifat Rahman Rahim dalam konteks at-talub, at-tahakkuk, dan at-takhalluk dari Ibnu Arabi yang dapat menjelaskan pentahapan pembentukan sifat Asmaul Husna tipe Rahman Rahim menjadi suatu akhlak yang sehat. Pada tahap pertama, diawali dari at-talub, yaitu seseorang membutuhkan Allah untuk dapat diberi sifat Rahman Rahim yang berartikan pengasih dan penyayang. Kebutuhan terhadap Allah ini dapat dilakukan melalui metode berdoa atau memohon dalam ibadah maupun di luar ibadah, bisa juga dengan berzikir, yaitu mengucapkan dengan dikeraskan atau di dalam hati, serta hafalan, yaitu mengingat secara terstruktur dan dilakukan dengan berulang-ulang. Hasil dari tahapan at-talub ini berupa kebaikan, yaitu mendapatkan pahala dan tertanam keinginannya untuk memperoleh sifat positif pengasih dan penyayang. Pada tahap yang kedua, setelah melakukan at-talub, dilanjutkan dengan at-tahakkuk, yaitu seseorang meyakini akan diterimanya permohonan di tahapan awal, kemudian dipahami artinya dan dimasukkan ke dalam diri yang terdalam, bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim dan seseorang tersebut akan berikhtiar untuk meneladaninya. Hasil dari tahap ini berupa kebermaknaan dari sifat Rahman Rahim dalam diri individu. Seseorang mampu memahami dengan baik apa dan bagaimana konsekuensi dari memiliki sifat Rahman Rahim Allah untuk dirinya. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu tahap at-takhalluk, yaitu tahap seseorang sudah mulai mempraktikkan apa yang diyakini, dipahami, dan diinternalisasi dari sifat Rahman Rahim. Seseorang mulai melakukan atau mengaktualkan sifat Rahman Rahim yang ingin dimiliki dengan cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyayangi dan mengasihi pada anggota keluarga, tetangga, teman-teman, atau orang lain di sekitarnya. Secara konsisten atau istiqomah, sifat Rahman Rahim dapat dibiasakan dalam kehidupannya, termasuk memberikan contoh pada orang lain untuk mempraktikkan sifat Rahman Rahim Allah. Dengan tercapainya tahapan terakhir, maka akhlak Rahman Rahim dapat terbentuk dalam diri seseorang sehingga akhlak yang sehat dapat tercapai. Yang kedua, sifat Ghafur Ghafar. Berdasarkan gambar di PPT, dengan memanfaatkan model pembentukan akhlak dari Ibnu Arabi, yaitu at-talub, at-tahakkuk, dan at-takhalluk, dapat dijelaskan pentahapan pembentukan sifat Asmaul Husna tipe Ghafur Ghafar menjadi suatu akhlak yang sehat. Di tahap pertama, diawali dari at-talub,
yaitu seseorang membutuhkan Allah untuk dapat diberi sifat Ghafur-Ghafar yang berartikan pemaaf penutup dosa. Kebutuhan terhadap Allah ini dapat dilakukan melalui metode berdoa, berzikir, serta hafalan. Hasil dari tahapan at-taluk berupa pemaafan non-disposisional, yaitu kebebasan dalam memaafkan. Tahap ini memiliki peran motivasi yang penting karena berkontribusi munculnya keinginan untuk memaafkan atau tidak. Seseorang baru mau menanamkan keinginan, niat atau passion untuk memperoleh sifat pemaaf. Di tahap kedua, dilanjutkan ke at-tahakkuk, yaitu seseorang meyakini akan diterimanya permohonan di tahapan awal, kemudian dipahami artinya dan dimasukkan ke dalam diri yang terdalam bahwa Allah memiliki sifat Ghafur-Ghafar dan seseorang tersebut akan berikhtiar untuk meneladaninya. Hasil dari tahap ini berupa pemaafan disposisional, yaitu munculnya kecenderungan kuat untuk memaafkan seseorang yang melakukan tindakan melanggar terhadap diri individu. Unsur-unsur dalam pemaafan disposisional seperti kemarahan, sensitif, dan kemauan mulai berubah. Di tahap ini, seseorang mampu memahami dengan baik apa dan bagaimana konsekuensi dari memiliki sifat Ghafur-Ghafar Allah untuk dirinya. Tahap terakhir, yaitu tahap at-takaluk, yaitu tahap seseorang sudah mulai mempraktikkan apa yang diyakini, dipahami, dan diinternalisasi dari sifat Ghafur-Ghafar. Seseorang mulai melakukan atau mengaktualkan sifat Ghafur-Ghafar yang ingin dimiliki dengan cara mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memberi maaf pada orang yang menyakiti kita dan menutupi dosa orang yang menganiaya kita dengan cara tidak membalas atau menjelek-jelekan dirinya di hadapan orang banyak. Secara konsisten atau istiqomah, sifat Ghafur-Ghafar ini dapat dibiasakan dalam kehidupannya, termasuk menunjukkan dan menyampaikan pada orang lain untuk mempraktikkan sifat Ghafur-Ghafar Allah. Dengan tercapainya tahapan terakhir, maka akhlak pemaaf penutup dosa dapat terbentuk dalam diri seseorang sehingga akhlak yang sehat dapat tercapai. Dan terakhir ada sifat syakur-syakir. Model alur dinamika psikologis pengembangan sifat syakur-syakir dalam konteks at-taluk, at-tahakkuk, dan at-takaluk dari Ibnu Arabi dapat digambarkan seperti pada gambar di PPT, yang dapat menjelaskan pentahapan pembentukan sifat Asmaul Husna tipe syakur-syakir menjadi suatu akhlak yang sehat. Di tahap pertama, diawali dari at-taluk, yaitu seseorang membutuhkan Allah untuk dapat diberi sifat syakur-syakir yang artinya mensyukuri, menyanjung. Kebutuhan terhadap Allah ini dapat dilakukan melalui metode berdoa, berzikir, serta hafalan. Hasil dari tahapan at-taluk berupa thankfulness, yaitu ucapan atau ungkapan terima kasih pada pihak lain yang telah memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagi seseorang, mendapat balasan, dan muncul keinginan niat untuk memperoleh sifat bersyukur. Di tahap kedua, setelah melakukan at-taluk, dilanjutkan ke at-tahakkuk, yaitu seseorang meyakini akan diterimanya permohonan di tahapan awal, kemudian dipahami artinya dan dimasukkan ke dalam diri yang terdalam bahwa Allah memiliki sifat syakur-syakir dan akan berikhtiar untuk meneladaninya. Hasil dari tahap ini berupa gratefulness, yaitu merupakan rasa bersyukur terhadap apa yang sudah didapatkan dan mampu memahami bagaimana konsekuensi cara dari memiliki sifat syakur-syakir Allah untuk dirinya. Tahap terakhir, tahap at-takaluk, yaitu tahap seseorang sudah mulai mempraktikkan apa yang diyakini, dipahami, dan diinternalisasi dari sifat syakur-syakir. Seseorang sudah mulai menghargai apa yang diperoleh dan apa yang tidak diperolehnya dengan ikhlas. Dengan tercapai tahapan terakhir, maka akhlak syakur-syakir dapat terbentuk dalam diri seseorang sehingga akhlak yang sehat dapat tercapai. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber referensi dalam menyusun materi presentasi dan Anda dapat mencari untuk mendalami materi ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.